Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita ke masjid ini untuk salat berjamaah, kemudian duduk sejenak menjelang waktu syuruk di majelis ilmu, semoga ini menjadi bukti syukur kita yang nyata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk pada golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa dan terus bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, mengirimkan salam untuk beliau, semoga kelak di akhirat kita semua terpilih sebagai umat-umat beliau yang insyaallah akan diberikan syafaat oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan daripada hidup di dunia ini adalah menghambakan diri kepada Allah. Ini tujuan hidup kita di dunia ini. Dan kita tentu menginginkan hasilnya. Hasil dari perjuangan menghambakan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, tujuan daripada penciptaan kita adalah untuk beribadah, menghambakan diri kita ini kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuan utama kenapa kita ada di dunia ini. Ketika kita ingin menghambakan diri kepada Allah, tentu yang mesti kita miliki adalah keimanan yang kuat, yang kokoh. Bagaimana bisa kita menghambakan diri kepada Allah kalau iman kita kepada Allah dan kepada apa yang Allah perintahkan untuk beriman lemah? Ini hal yang mustahil. Sehingga banyak manusia yang tidak mengetahui tujuan dari hidupnya. Terkadang manusia mengetahui tujuan hidupnya adalah untuk mengejar jabatan yang tinggi, mencari harta yang begitu banyak, kesenangan dunia, keluarga yang besar, sehingga mereka lalai dan tidak meyakini apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diyakini. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena tujuan hidup kita di dunia ini adalah menghambakan diri kepada Allah, dan kita ingin hal tersebut berbuah, berhasil, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu balasan yang kita inginkan adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang berbuat atau beramal tidak mengharapkan surga. Pasti yang diharapkan adalah ridha Allah dan Allah balas dengan surganya. Jadi di dalam Al-Quran, di awal-awal Al-Quran sudah diingatkan bahwa perkara keimanan ini adalah salah satu aspek yang penting, kunci
agar memasukkan seseorang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan seluruh jemaah, mari kita tingkatkan kualitas iman ini. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau iman kita masih goyang? Akidah kita tidak lurus, masih sering kita campur adukkan keimanan kita dengan tauhid. Kita tidak betul-betul yakin kepada Allah, masih ragu kepada Allah, lantas kita berharap akan surga Allah. Maka ini yang mesti kita perbaharui sebagai seorang hamba yang ingin menghambakan diri kepada Allah. Perbaharui iman kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah kunci daripada surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allah mengatakan, wabashshiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman akan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hanya sekedar iman secara bahasa, yaitu meyakini, tidak cukup. Mesti ada korelasi atau hubungan yang erat dengan amal yang saleh, sehingga dilanjutkan oleh Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman mesti dibuktikan dengan amal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi bagi orang beriman dibuktikan dengan amal saleh, untuk mereka lah surga Allah. Tetapi ketika dia tidak beriman, pastinya dia tidak akan beramal saleh. Karena tidak mungkin orang itu beramal tidak didasari dengan iman itu menjadi amal saleh. Mustahil. Karena amal saleh adalah amal baik yang dia niatkan dan tujukan untuk Allah. Berbeda dengan sekedar amal baik. Banyak orang beramal baik tetapi tidak ditujukan atau diniatkan untuk Allah, maka ini sekedar amal baik, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika dia tujukan dan dia niatkan amalnya untuk Allah, dan itu amal baik, maka inilah yang disebut dengan amal saleh. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, iman ini terkadang dia bisa naik dan bisa turun. Jadi sebagai seorang hamba mesti kita jaga keimanan ini. Ada masanya iman ini naik, ada masanya iman itu turun. Maka jangan sampai kita mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan iman kita sedang turun bahkan hilang. Nauzubillah. Sehingga setiap muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa takut kepada Allah, menjaga takwanya, bahkan sampai ia wafat. Wala tamutunna illa, jangan kalian mati, kata Allah, wa antum muslimun, sedangkan kalian tidak beriman. Perintah Allah, jangan sampai kalian mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali betul-betul dalam keadaan beriman. Jadi kalau sudah beriman, jadi seorang muslim yang taat, tunduk, patuh, taat kepada Allah, maka silahkan wafat. Tetapi kalau seandainya kita wafat dalam keadaan tidak beriman, maka besar kemungkinan Allah tidak akan meridhai, walaupun kata mulutnya dia beriman. Karena pendapat yang paling kuat, ketika seseorang mengaku dia beriman, tidak ada aplikasi dari keimanannya, berarti dia tidaklah seorang yang beriman. Dia mengaku dirinya muslim, tetapi masih tidak paham tentang al-wala wal bara, masih menyelisihi apa yang dibawa oleh syariat,
Dia lebih cinta kepada orang-orang non-muslim, bahkan kecintaannya melebihi segalanya. Dan dia benci kepada orang-orang beriman. Nah, ini yang belakangan ini kita lihat betapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang sesat, yang Al-Quran mengatakan, kita sering mengatakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang kau murkai ya Allah, dan orang yang sesat, orang Yahudi dan orang Nasrani, yang setiap saat kita ucapkan, tetapi praktek dalam kehidupan kita terbalik. Ketika ada orang yang mengatakan Allah punya anak, kita puji, kita sanjung, bahkan kita sayang kepada mereka. Toleransi yang berlebihan. Kita gadaikan iman kita. Ini yang banyak terjadi. Jangan sampai karena perkara toleransi iman kita gadaikan. Dunia yang sesaat ini, kenikmatan yang semu. Maka oleh karena itu, kajian kita insya Allah berfokus kepada bagaimana iman yang sesungguhnya. Apa sebenarnya yang dituntut kepada kita sebagai seorang muslim agar naik kelas menjadi seorang mukmin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, iman bisa naik, bisa turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah, dia akan naik dengan ketaatan kepada Allah. Beramal saleh, hadir di majelis ilmu, salat berjamaah, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, berkata baik, termasuk juga rukun Islam yang terakhir, berhaji ke Baitullah, atau mungkin dia berumrah, amalan-amalan baik, berbakti kepada orang tua. Ketika dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka imannya sedang naik. Tetapi ada kalanya manusia ini dengan mudah melepaskan keimanannya. Wa yanqusu bil ma'siyah, imannya turun dengan kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai iman kita turun dengan maksiat-maksiat yang senantiasa kita lakukan. Apalagi hobi bermaksiat sudah menjadi kebiasaan, dan terlebih lagi dia bangga dengan maksiatnya, bangga judi online, bangga tidak sholat, bangga juga menjadi orang-orang perbuatan yang dilarang oleh Allah, bekerja di tempat yang diharamkan, atau mungkin bangga menjadi seorang penyanyi, hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dia bangga bermaksiat, bangga melakukan maksiat-maksiat yang lainnya, menghisap sesuatu yang tidak baik. Maka oleh karena itu, iman ini yang mesti kita pertahankan. Bagaimana keimanan kita pertahankan? Dibuktikan iman itu dengan amal. Karena iman itu disebutkan oleh para ulama, tasdiqun bil qalbi, dia yakini betul dengan hatinya. Wa iqraru bil lisan, dia ucapkan dengan lisannya. Wa amalun bil jawarih, dia lakukan dengan anggota tubuhnya. Ini yang paling penting. Banyak orang yang beriman ini hanya sampai poin pertama, tasdiqun bil qalbi. Dia yakin dengan hatinya, tidak ada keraguan, tetapi tidak mau mengucapkan, tidak mau melakukan. Atau ada sebagian orang yang sampai ke poin kedua, dia yakini dengan hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, tapi tak mau melakukan keimanan tersebut. Wa amalun bil jawarih, melakukan dengan anggota tubuh tak mau. Dia yakin kepada Allah, mengetahui hukum sholat, tapi tak mau sholat. Nah, maka orang-orang seperti ini keimanannya
sedang turun, bahkan kata para ulama sedang hilang dari dirinya. Dia tahu perbuatan seperti berjudi, berzina diharamkan oleh Allah. Dia yakin itu perkara yang Allah haramkan, tetapi dia tidak mau meninggalkan perkara tadi. Karena itu imannya sedang turun, bahkan kata para ulama imannya sedang hilang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abdullah ibni Rawahah dan Abi Darda mengatakan al-iman kal qamis, iman itu bagaikan pakaian. Terkadang pakaian itu dipakai, yalbasuhu al-insan taratan, terkadang dipakai oleh manusia, wa yakhla'uhu taratan ukhra, dan terkadang dicopot atau ditanggalkan oleh manusia. Beginilah keadaan iman. Ada masanya terkadang kita pakai, ada masanya kita tinggalkan, karena kita tidak yakin betul kepada Allah. Kapan masanya enak kita ambil, kapan masanya tak enak kita tinggalkan. Yang diingatkan oleh para ulama, Abdullah ibni Rawahah, kemudian juga Abu Darda, sahabat Nabi SAW. Jangan sampai kita seperti ini. Lagi enak beriman, lagi tak enak nggak mau. Pas lagi ada yang maunya datang berbuat baik. Kalau tidak menguntungkan bagi dirinya, menurut dia tak mau. Maka karena itu tinggalkan perkara-perkara seperti ini, agar betul-betul kita tetap di jalur menjaga keimanan, istiqamah di atas iman. Karena orang yang istiqamah di atas iman inilah yang nanti akan dibisikkan oleh malaikat ketika dia hendak wafat, bahwa tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hendak wafat, Bapak Ibu, datang malaikat itu membisikkan kepada seorang hamba, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, wa abshiru bil jannah, ada kabar gembira untukmu wahai hamba, allati kuntum tu'alun, yang Allah sudah peruntukkan untukmu. Maka ketika dia melepaskan dunia yang fana ini, Bapak Ibu, dia bergembira karena ada surga yang sudah menanti orang yang istiqamah di atas keimanannya. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berucap Rabb kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah di sini maknanya dia melakukan konsekuensi dari iman tadi. Dia beramal saleh, menunjukkan ibadahnya, amalnya hanya untuk Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau dia istiqamah, senantiasa ada atas keimanan, malaikat akan turun kepadanya. Nanti ketika dia hendak melepaskan dunia ini, ketika sakratul maut, malaikat memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan kau khawatir, jangan engkau takut, kata para malaikat. Jangan bersedih. Karena ada orang yang meninggalkan dunia ini takut. Masa jabatannya belum habis, takut. Hartanya masih banyak, ditinggalkan, takut. Anak-anaknya yang begitu banyak akan ditinggalkan, khawatir. Banyak ketakutan-ketakutan. Maka kata para malaikat, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, ada kabar gembira untukmu dari Allah akan surga yang telah diperuntukkan. Maka hilang beban dan seterusnya, dan dia menjadi orang yang bahagia. Maka banyak kita melihat orang-orang yang ketika mengakhiri kehidupannya, Bapak Ibu, dalam keadaan husnul khatimah, ciri-cirinya sangat banyak, dan dia bahagia ketika melepaskan dunia yang melelahkan dan semu ini, karena ada kehidupan yang hakiki menantinya.
Siapa yang akan mendapatkan kabar gembira itu? Orang yang istiqamah di atas imannya. Nah, inilah yang mesti kita jaga, payah menjaga iman. Bahkan Nabi mewanti-wanti, ada orang yang pagi harinya beriman, sorenya kafir. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang di sore harinya kafir, beriman, di pagi harinya kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sore dia beriman, pagi sudah kafir. Pagi dia beriman, sore sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, keimanannya, keyakinannya dengan sepotong yang sangat kecil dari dunia. Sekarang sangat mudah kita melihat dipertontonkan orang-orang menggadai akidahnya. Orang-orang dengan mudah menjual agamanya dengan sangat mudah karena mengejar sedikit daripada dunia ini. Seandainya seseorang itu mendapatkan seluruh dunia ini, tak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Itu yang disebutkan dalam hadis. Tak lebih dunia ini dari sebelah sayap nyamuk. Saking tidak berharganya dunia ini dibandingkan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Cuman karena kita belum pernah melihat dan tidak mau membaca, tidak mau mempelajari kenikmatan akhirat, surga, maka kita seolah-olah terpedaya dengan kenikmatan pernak-pernik kehidupan dunia ini. Nah, jadi seringkali kita menganggap ini segalanya. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia, kata Allah. Allah yang mengatakan, Allah pemilik dunia ini, Bapak Ibu, Allah katakan, illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Senang tapi menipu, bukan aslinya. Yang kesenangan yang sesungguhnya itu nanti di surga Allah yang kekal abadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu iman? Kan ini pertanyaan bagi kita. Dan pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk rupa manusia. Duduk di depan Nabi, meletakkan tangannya di paha Nabi. Seraya dia bertanya tentang pokok-pokok agama ini. Yang pertama bertanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi rukun Islam. Kedua dia bertanya tentang iman, dijawab oleh Nabi rukun iman. Ketiga, malaikat Jibril bertanya tentang ihsan, dijawab oleh Nabi anta'budallah ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah sedang melihatmu. Itu orang yang ihsan, betul-betul khusyuk dalam menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Pertanyaan beliau keempat tentang spesifik hari kiamat, as-sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya sama-sama tak tahu, sama dengan orang yang menanya, sama-sama tak tahu. Kemudian dia bertanya tentang ciri-ciri hari kiamat, maka Nabi jawab. Nah, ketika Nabi ditanya tentang iman dalam hadis yang panjang atau dikenal dengan hadis Jibril, Nabi menjawab rukun iman, anta'budallah, atau disebutkan dalam hadis tadi ketika ditanya tentang iman, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman wahai Muhammad. Qala an tu'mina billah. Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qada dan qadar. Ini kata Nabi kepada malaikat tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan kita adalah
Bagaimana kita mengetahui keimanan itu yang sesungguhnya? Hadis tadi mengatakan ada 6. Di Al-Quran juga diterangkan bahwa rukun iman ini ada, dijabarkan dalam Al-Quran, bukan hanya di dalam hadis. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Disuruh kita mengetahuinya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan siapa yang kafir kepada Allah dan para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, begitu juga dengan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diterangkan oleh Allah. Maka tadi disebutkan rukun iman pertama adalah iman kepada Allah. Apa sebenarnya iman kepada Allah? Apakah cukup iman kepada Allah ini mengucapkan saya beriman yakin kepada Allah? Apakah cukup? Kalau hanya mengatakan saya beriman yakin kepada Allah, iblis pun juga beriman kepada Allah. Dia yakin juga Allah, punya tauhid rububiyah. Buktinya dia minta, qala rabbi, ya Rabbku, tangguhkan umurku sampai hari pembalasan. Iblis minta Bapak Ibu kepada Allah, dia tahu kemana tempat meminta. Allah menangguhkan usianya karena dia yakin hanya Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Ketika diusir dari surga, dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Kemudian dia minta untuk menyesatkan umat manusia, anak cucu Nabi Adam. Diizinkan oleh Allah, silahkan. Tapi iblis mengaku Bapak Ibu tak bisa menyesatkan orang yang ikhlas. Illa min ibadika minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu yang ikhlas tak bisa disesatkan ya. Yang lain akan kuajak, kata iblis. Iblis minta kepada Allah. Dia tidak minta kepada malaikat yang ada di sana. Dia tidak minta kepada orang lain. Mintanya kepada Allah untuk ditangguhkan. Qala fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Itu kata iblis. La ughwiyannahum, akan kusesatkan mereka semua. Jadi iblis pun kalau hanya mengaku, iblis pun juga mengaku Allah itu adalah Rabb, Tuhan. Nah, jadi iman itu adalah paling penting, yang terakhir tadi. Setelah kita akui, kita ikrarkan, amalkan konsekuensi dari keimanan tadi. Wa amalun bil jawarih. Nah, jadi di dalam kitab para ulama disebutkan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan amal tadi Bapak Ibu. Buah dari keimanan. Iman dan amal saleh tidak bisa dipisahkan karena ada korelasi, hubungan yang erat. Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga, tak bisa dipisahkan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian di dalam ayat yang sering kita baca, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan beramal saleh. Karena mustahil kalau dia mengaku beriman tak beramal saleh, itu mustahil. Munafik di bibirnya mengatakan iya, faktanya tidak. Maka kalau kita ingin mengetahui kita ini betul apa tidak beriman, lihat bagaimana amal kita. Ketika kita mengakui Allah subhanahu wa ta'ala Rabb, maka kita menyembah Allah. Innani anallah, ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada ilah yang berhak disembah selain aku, kata Allah.
La ilaha illa ana. Ditekankan oleh Allah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Tiada ilah yang berhak disembah selain aku. Bukan tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Karena penekanannya, fa'budni, sembahlah aku semata. Bagaimana ya Allah cara menyembahmu? Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang tidak mau salat, tak peduli dengan salat, lalai dalam salat, cuek, nggak peduli. Salat sekali seminggu, hari Jumat. Salat sekali sehari. Itu pun karena siang hari orang di kantor salat, dia ikut-ikut pula sama orang salat. Salatnya salat maghrib. Karena jalan-jalan sore, mampirlah dulu bentar ke masjid. Tak peduli, lalai. Ditinggalkan dengan sengaja. Sedangkan lalai dalam waktu saja, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, kata Allah. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Sengaja mengundur-undur, sengaja dia salat di akhir-akhir, lalai, celaka. Apalagi yang meninggalkan salat. Yang jelas-jelas ada konser besar-besar, udah duduk kawan tuh jam 2 di sana. Asarnya mana, maghribnya mana, isanya mana. Dan itu fakta terjadi. Emang ada sholat berjamaah di stadion? Tak ada. Emang cukup musola di sana? Tak cukup. Emang penuh masjid sekitarnya ketika itu? Enggak peduli. Saking ingin menunggunya sang artis tercintanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bingung kita melihat keadaan ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan mudahnya kesempatan udah lama ditunggu katanya, bertahun-tahun lamanya. Nah ini datang, nah, ayolah datanglah sejak zuhur tadi mana, asar tadi mana, maghrib apa lagi enak-enaknya, isya apa lagi enak-enaknya lompat-lompat. Innalillah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman kepada Allah tak cukup hanya ikrar, amalkan, yakini, praktekkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua disebutkan tadi iman kepada malaikat. Ya, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ardh." Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Siapapun yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak pernah angkuh kepada Allah untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa letih atau capek. Itu sifat malaikat, tak pernah angkuh, taat aja terus Bapak. Itu malaikat Allah, tidak pernah capek, yang sujud aja terus, senantiasa berbakti kepada Allah. Kemudian yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah al-laila wan-nahar, malam dan siang, tak pernah henti-hentinya. Maka ketika manusia ini hendak diciptakan, malaikat itu protes Bapak Ibu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, saya akan jadikan di muka bumi ini khalifah, manusia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Protes para malaikat itu, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan perusak-perusak di muka bumi, menumpahkan darah? Kenapa? Mereka senantiasa memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Apakah cukup ya Allah? Kata para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa memujimu, bertasbih kepadamu, mensucikan namamu ya Allah. Protes mereka, udah ada yang baik, untuk apa lagi manusia? Dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Karena wajar Bapak Ibu, dia sudah yang terbaik. Seperti kita pun begitu. Ketika kita digantikan atau ditambah, tentu kadang-kadang kita protes. Seorang istri, kalau ada suaminya menikah lagi, protes. Apalagi yang kurang bang? Saya sudah solihah, sudah baik,
apa yang mau diberikan, dimasakkan terus, diservis terus, rumah bersih, anak terurus, apalagi yang mau dicari? Tentu protes kalau bagus. Tapi kalau tak bagus, nah tentu dia yang nyuruh. Nah silahkanlah bang, saya tak sanggup masakkan abang, saya tak sanggup yang melayani abang, saya tak sanggup, semuanya tak sanggup, sibuk dengan karirnya. Nah silahkanlah cari istri kedua, mungkin. Tapi kalau yang terbaik, tentu dia protes. Apalagi yang mau dicari? Nah begitulah para malaikat. Apalagi ya Allah, kami memujimu, bertasbih, mensucikan namamu. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tapi jangan jadikan ini pak, nanti dijawab pula. Qala inni a'lam, saya lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Jangan jawab itu kepada istri. Nah, ini Allah yang mengatakan kepada para malaikat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beriman kepada malaikat ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, rukun iman. Kemudian di antara iman adalah iman kepada kitab. Ini disebutkan tadi dalam Al-Qur'an, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan tidak hanya Al-Qur'an, disuruh kita untuk mengimani keberadaan kitab sebelumnya. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, nazala 'alaikal kitab, Allah menurunkan kepadamu Al-Qur'an bil haqqi, dengan sebenarnya, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang turun sebelumnya, wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah juga menurunkan Taurat, begitu juga dengan Injil. Jadi kita mengimani keberadaan kitab sebelumnya, tapi kitab sebelumnya itu tidak lagi dipakai ketika Al-Quran telah turun, sempurnalah risalah, jadi tak dipakai lagi, tidak berlaku lagi. Al-Quran lah yang dipakai, tapi tetap mengimani. Nabi Musa ada Tauratnya, Nabi Daud ada Zaburnya, Nabi Isa ada Injilnya, Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini rukun iman yang ketiga. Yang keempat tadi dikatakan dalam hadis juga disebutkan iman kepada Rasul wa rusulihi. Bagaimana kita beriman kepada Rasul? Meyakini apa yang dibawa oleh Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami utus setiap umat itu seorang rasul, kata Allah. An ya'budullah wajtanibut taghut. Tujuan dari diutusnya para rasul ini agar mereka mengajak manusia menyembah Allah, menjauhi taghut, sesembahan selain Allah. Ini tujuan para rasul diutus, menyempurnakan akhlak manusia, terkhusus akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia luruskan tauhidnya kepada Allah, sembah Allah semata. Jadi ketika Nabi mengucapkan bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, akhlak yang paling utama adalah akhlak dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan duakan Allah Bapak Ibu, jangan sekutukan. Sekutu itu dia tetap menyembah Allah, yang lain juga. Kalau bahasa kita mungkin berselingkuh dalam menyembah Allah. Bukan berarti orang yang berbuat syirik itu tidak menyembah Allah sama sekali. Dia tetap menyembah Allah, sholat, dia tetap juga pergi umroh, pergi haji. Tapi di balik itu dia tetap juga datang ke rukun, pakai jimat-jimat, menyembah kuburan, ritual-ritual, sesajen dan sebagainya. Nah, inilah perbuatan-perbuatan syirik, menduakan Allah dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita beriman kepada Rasul? Akui keberadaan Rasul, imani apa yang dia bawa, yaitu risalah, taat kepada Rasul. Kalau kita ingin berbuat, jadikan dia role model, contoh apa yang dia lakukan, ikuti. Apa yang tidak Nabi buat, tinggalkan. Seandainya kita mengikuti apa yang Nabi anjurkan saja, udah capek kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, banyak sekali sunnah Nabi. Seandainya itu saja yang kita ikuti, udah cukup. Bahkan kita tak mampu. Bagaimana Nabi bangun tidur, apa yang dibaca oleh Nabi, ngapain Nabi setelah itu, kemudian datang ke masjid, apa yang dibuat oleh Nabi, sampai tidur kembali. Lelah hidup kita nih kalau kita ikuti semua. Bahkan para sahabat pun tak mampu semua mengikuti seperti itu. Lalu apalagi alasan kita untuk memodif, dimodif-modifnya agama ini, ditambah-tambah.
yang disuruh saja tidak mau dilakukan. Nah, maka kita berpikir, pagi tadi sudah kerjakan belum sunnah Nabi? Bangun tidur, ngapain, sampai tidur kembali. Banyak ketika masuk masjid, masuk rumah, melakukan perjalanan, keluar dari rumah, apa yang dilakukan oleh Nabi sering kita tinggalkan. Bagaimana cara makan Nabi, tidur Nabi, sering kali kita tinggalkan, kemudian kita tambah-tambah. Nah, maka karena itu cukup apa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Nah, yang kemudian yang kelima, bagaimana kita beriman kepada hari akhirat? Para ulama mengatakan orang yang beriman kepada hari akhirat, dia meyakini bahwa akhirat itu pasti akan datang dan dia akan berada di sana. Sehingga tadi kata Nabi, antu'mina, engkau juga beriman bil yaumil akhir, kepada hari akhirat. Orang yang beriman kepada hari akhirat, dia akan tujukan semua amalnya untuk akhirat. Di dalam hadis disebutkan, kalau dia beriman kepada hari akhirat, amalnya itu untuk akhirat. Jadi kenapa dia sholat? Dia ingin dibalas di akhirat, surga Allah. Tidak dia sholat untuk dunia. Kenapa dia sedekah? Karena dia ingin akhirat, kehidupan yang kekal abadi, bukan untuk dunia. Karena ada orang yang beramal itu untuk dunia. Dia sedekah, ingin dikatakan orang dermawan. Kalau tak dipuji sama orang, marah. Tak ada niatnya untuk akhirat. Dia pergi umroh, pergi haji, ingin dikatakan Pak Haji. Tak ada niatnya untuk akhirat. Maka ketika dia beriman betul kepada akhirat, dia tahu ada surga, ada neraka, kemana dia akan berlalu, seluruh amalnya akan dia tujukan untuk akhirat tadi, agar dia baik di akhirat. Nah, ini beriman kepada hari akhirat. Akan ada pembalasan. Kalau saya kerjakan ini, kira-kira besok di mana tempat. Kalau saya kerjakan yang ini, kira-kira kemana akan pergi. Nah, seperti orang nih, ini mau pergi nih, beli misalnya chip atau apa namanya itu, ke BRI Link, atau mau beli chip judi online itu. Ini kalau saya beli, ini kira-kira kemana besok ini? Masuk surga atau masuk neraka? Dia akan berpikir. Nah, inilah orang yang beriman kepada hari akhirat. Dia tahu akan ada pembalasan. Ini iman kepada akhirat. Kemudian di antara iman tadi disebutkan iman kepada qada dan qadar. Ini pembahasan kita terakhir. Apa itu qada? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan jauh sebelum penciptaan bumi ini, alam semesta ini. Yaitu zaman azali namanya. Zaman azali. Itu sudah Allah tetapkan semuanya dan tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz. Nah, qadar adalah ketetapan Allah yang terjadi, takdir. Ketetapan qada yang terjadi itu qadar, qadarullah. Setelah hilang sendal, misalnya keluar tadi misalnya qadarullah, hilang sendal tadi di dakwah. Berarti itu qadar. Qada yang sudah Allah tetapkan. Qadar ketetapan tadi yang telah terjadi. Jadi kita mesti mengimani keduanya. Jangan sampai satu kita imani, yang kedua tidak. Allah sudah tetapkan. Yang kedua terjadi, tak kita imani. Terjadi sesuatu. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti kita imani, Bapak Ibu. Payah sekali. Kalau mengimani qada, mudah. Apapun yang terjadi itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah diucapkan. Tapi ketika terjadi, misalnya wafat anaknya, saya tak terima anak ini wafat. Kenapa enggak dia? Kenapa mesti ini? Pergi rame-rame misalnya satu mobil, suaminya kecelakaan, suaminya aja yang mati. Kenapa hanya suamiku? Kenapa tidak dia? Ini enggak terima dengan apa yang terjadi, Bapak Ibu. Ini bahaya. Keimanan yang kepada takdir ini kurang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, maka ala nabi min harajin fiha faradallahu lahu sunnatallahi fil ladina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura.
Intinya adalah tidak ada sesuatu ketetapan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi aja nggak tahu, Allah yang sudah tetapkan semua. Nah, maka ini kata Allah bagi Nabi tadi, Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti akan berlaku. Apa yang telah Allah tetapkan dulu Bapak Ibu di zaman azali, qada, pasti akan berlaku. Jadi ketika berlaku, kita beriman kepada Allah. Inilah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan sampai kita tidak terima dengan takdir Allah. Memang payah menerima qadar itu Pak Ibu. Menerima qada mudah. Belum terjadi kita bilang, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun nanti yang terjadi, pas terjadi ngomel. Maka oleh karena itu iman ini yang mesti kita jaga Bapak Ibu, sehingga insya Allah dengan senantiasa istiqamah di atas keimanan sampai kita wafat, mudah-mudahan kita terpilih sebagai hamba yang akan dibisikkan oleh malaikat, la takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannah. Wahai hamba, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Ada surga bagimu yang telah Allah peruntukkan. Mudah-mudahan kita tergolong kepada golongan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.